Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita terima dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Kompetensi dasar menganalisis keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran serta teknologi dan pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran: peserta didik mampu mendefinisikan keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian pelaku ekonomi. Peserta didik mampu menguraikan peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia itu selalu berbeda-beda dan beraneka macam. Barang dan jasa yang dibutuhkan manusia sebagian besar dihasilkan oleh manusia itu sendiri, dan hanya sebagian kecil yang disediakan langsung oleh alam. Manusia harus melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang biasa disebut dengan istilah produksi. Sumber daya alam yang tersebar di Indonesia memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Itu semua merupakan keunggulan yang dimiliki Indonesia, yang mengakibatkan munculnya penawaran beberapa produk hasil produksi Indonesia, serta munculnya permintaan negara lain atas produk Indonesia. Adanya penawaran dan permintaan ataupun produk mengakibatkan munculnya aktivitas perdagangan. Yang kedua, mengenai pengertian pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Ada 4 macam pelaku ekonomi. Untuk yang pertama, rumah tangga keluarga atau konsumen. Yang kedua, rumah tangga produsen atau perusahaan. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Dan yang keempat, rumah tangga luar negeri. Dari keempat pelaku tersebut berperan penting dalam menggerakkan perekonomian negara sesuai dengan perannya masing-masing. Peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Peran rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rumah tangga konsumen membutuhkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan. Jadi, barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen ini memiliki 2 peran, yaitu sebagai konsumen dan sebagai penyedia faktor produksi. Pendapatan rumah tangga keluarga itu terdiri atas sewa, upah, bunga, laba atau keuntungan. Pendapatan yang diterima rumah tangga berupa sewa, upah, bunga, laba atau keuntungan ini akan dibelanjakan kepada perusahaan melalui pembelian barang dan jasa yang mereka butuhkan. Peran rumah tangga konsumen adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, sebagai pemakai, dan yang kedua sebagai pemasok faktor produksi. Di situ ada gambar contoh pasar yang menunjukkan kegiatan dari peran rumah tangga konsumen yang terjadi di pasar yang menunjukkan pertemuan antara produsen dan konsumen. Peran rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen.
Rumah tangga perusahaan atau biasa disebut sebagai rumah tangga produsen merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Perusahaan mengorganisasikan berbagai faktor produksi yang disediakan konsumen, kemudian melakukan proses produksi untuk menghasilkan barang. Hasil produksi ini kemudian dijual dan ditawarkan di pasar. Contohnya, sebuah pabrik tekstil membutuhkan banyak tenaga kerja untuk menjahit produk mereka, maka rumah tangga perusahaan menggunakan faktor produksi berupa tenaga kerja yang ditawarkan oleh rumah tangga keluarga atau konsumen. Di sini ada diagram arus pelaku ekonomi dua sektor, di mana diagram dua sektor ditandai dengan adanya RTP dan RTK. RTK menyediakan faktor produksi berupa sumber daya alam atau bahan baku, sumber daya manusia atau tenaga kerja, serta modal untuk digunakan rumah tangga produsen. RTP membayar sewa, tanah atau gedung, pengupah tenaga kerja, bunga pinjaman, dan laba terhadap penggunaan faktor produksi kepada RTK. Maka terjadilah kegiatan ekonomi pasar input atau pasar faktor produksi. Faktor produksi berupa sumber daya alam diolah oleh RTP menjadi barang dan jasa untuk dijual kepada RTK. RTK membeli barang dan jasa tersebut lalu menukarnya dengan sejumlah uang dalam proses jual beli. Maka terjadilah kegiatan ekonomi pada pasar output atau pasar barang dan jasa. Untuk yang ketiga, peran rumah tangga pemerintah. Di sini ada 3 peran. Untuk yang pertama, pengatur atau reguler dalam perekonomian. Pemerintah berperan sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian suatu negara. Perekonomian ini harus diatur sehingga perekonomian dapat menyejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Yang kedua, konsumen. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur, pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang dibeli dari rumah tangga perusahaan atau produsen. Untuk yang ketiga, produsen. Dalam menjalankan perannya sebagai produsen, pemerintah memproduksi barang atau jasa. Contohnya seperti BUMN, Badan Usaha Milik Negara, yaitu PT KAI Indonesia. Untuk yang keempat, peran rumah tangga luar negeri. Perekonomian yang tidak berhubungan dengan negara lain menjadi hal yang mustahil. Peran masyarakat luar negeri dalam perekonomian terlihat nyata dalam perdagangan internasional. Di dalam perdagangan internasional ini terjadi kegiatan ekspor dan impor. Peran masyarakat luar negeri yaitu juga sebagai tempat mengekspor dan mengimpor barang ataupun jasa, menampung tenaga kerja, ataupun memberi pinjaman bagi rumah tangga produsen dan pemerintahan yang terjadi di negara tersebut. Kesimpulan, pelaku ekonomi terdiri atas rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, serta masyarakat luar negeri. Barang atau jasa yang diproduksi oleh rumah tangga produsen dijual di pasar output atau pasar barang dan jasa. Sedangkan penawaran dan permintaan faktor produksi terjadi di pasar faktor produksi. Sekian pembelajaran materi dari Ibu kali ini. Jika kalian ada yang kurang paham, bisa ditanyakan melalui aplikasi e-learning. Tetap semangat belajar ya, dan tetap menjaga kesehatan dengan cara mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.